Masih di program dialog khusus JTV Kediri terkait dengan Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020. Dan kali ini masih mengambil tema tentang fenomena calon tunggal. Sebelum kita masuk ke diskusi ini, Bapak-bapak ada pertanyaan dari audien yang masuk ke WA, dan ini ada 4 pertanyaan, tapi mungkin bisa saya ini sebentar tentang pemilihan langsung. Ada salah satu calon tidak lebih ditetapkan oleh Kepres atau apa sehingga bisa menghemat APBD. Ini sama dengan Prof. Ali tadi. Iya. Selain itu Pilkada juga sedang dalam situasi pandemi, akan lebih baik jika dana itu digunakan untuk membantu masyarakat. Tapi ini rasional juga, Prof, ya. Cuma bagaimana yang lain ini, Mas Ustadz Sulistyo Budi ini sudah berharap-harap cemas juga ini. Kalau ini ada pertanyaan sederhana, Prof, ini. Kalau calon tunggal itu demokratiskah? Ya, ini, mungkin nanti bisa diramu dengan yang lain juga. Ada juga, apakah calon tunggal tidak menurunkan kualitas demokrasi? Ini pertanyaan yang akademis banget ini. Terus yang keempat, PCNU menghimbau seluruh jamaahnya untuk mensukseskan Pilkada tahun 2020. Apa termaksud mensukseskan bumbung kosong mengikuti Pilkada berkampanye? Ini dari Mujiata. Jadi ini empat. Kalau pertanyaannya 3 ya. Kalau yang pertama itu tentang harapan. Jadi saya kira sama dengan Prof tadi. Sekarang sudahlah, daripada duit dibuang-buang. Iya, biaya pemilu juga banyak, besar itu. Ini belum yang dikeluarkan calon. Makanya perputaran duit itu kan menjadi sekian besar. Oke, kalau itu Prof tentang demokratis itu, calon tunggal itu intinya demokratis nggak? Sebenarnya kalau memang itu natural, alami, tidak ada engineering direkayasa, menurut saya memang masyarakat gitu. Tapi persoalannya kan ini kan dalam tanda petik kan ada upaya-upaya, mudah-mudahan saya tidak salah, ada upaya-upaya memang calon tunggal. Itu yang menurut saya mengurangi. Terus jadi kalau prosesnya begitu, sebenarnya kalau alami memang tidak ada orang lain sih yang gelem dari bupati, deto ya kehendak masyarakat lah. Monggo lah, wis rasa pilihan ditetapkan misalnya lah. Tapi kalau memang ada upaya-upaya itu, ya memang mengurangi proses-proses demokrasi. Terus kalau itu sempat disinggung tentang bumbung kosong, ini gimana? Ya justru itu akhirnya menurut saya tetap ada peluang untuk aspirasinya lah, karena tidak setuju dengan calon satu. Kalau pas dipilih, kalau tidak ya dia masih bumbung kosong. Celah itu yang juga akan menutup kekurangan tadi menurut saya. Sehingga dengan demikian ya sebenarnya masih ada tokoh non parpol menurut saya yang mencoba menjadi jalan penengah. Satu misalnya itu menarik menurut saya. Terus katakan Mas Dito lah dipanggil di depan tokoh masyarakat, ditakoni, itu paling tidak dicoba untuk menjembatani. Semacam fit and proper. Iya. Artinya ini kan bagian dari supaya masyarakat tidak terjadi letupan-letupan, tidak terjadi katarsis jadi udun lah menurut saya. Itu lebih baik diberi dijembatani begitu. Tentu ada orang non parpol, saya kira memang dia ono sing mau kuwoso yang di atas orang tadi itu saya kira. Tadi yang ada tokoh masyarakat yang bisa menjadi mediator lah. Jadi agent lah, bukan jadi broker. Bahaya lah jadi broker. Jadi dari agent yang betul-betul jadi broker semua. Menurut saya itu bagian daripada proses-proses bermasyarakat, itu proses memilih, proses ngarso sing tulodo. Kalau kita kembali pada Astobroto nih, wong Jawa kan pemimpin itu kan kayak matahari, kayak air, kayak sebenarnya kan akhirnya disimbolkan ngarso sing tulodo.
Oke. Cuma persyaratan kan sekarang kan yang harus golek bondo. Jadi pemimpin juga pada saatnya siapa jadi bupati harus mau di tengah, yang madya membangun karso. Tapi realitasnya yang madya anjeng kakno. Siap, Prof. Tuturi Handayani kan berubah tuturi yang begini. Sebenarnya tidak tetap proses politik oke, tapi itu proses-proses kita orang timur, orang masyarakat, apalagi orang Kediri, si mambu Prabu Joyoboyo yang sak bojo-bojone wong kang lali eling lan waswada itu saya kira kan digondeli itu Jonggo Joyoboyo nih. Beralih ke Mas Sulistyo Budi ya. Jadi ada komentar tentang pertanyaan ini. Intinya mempertanyakan kualitas demokrasi itu, terus sampai ada upaya nanti kalau bumbung kosong, karena semangatnya kalau kita baca ya ada seperti itu teman-teman itu. Gimana menurut Mas Sulistyo? Saya sepakat dengan Prof. Ali ya. Ini pastilah kualitas demokrasi akan menurun drastis begitu ya. Karena masyarakat tidak diberi pilihan yang terbaik begitu. Dan walaupun sebetulnya mekanisme ada dan berpeluang untuk itu, tapi kok tidak diambil gitu loh peluang-peluang itu. Makanya ya saya kembali pada harapan tadi ya, insya Allah 1,5 bulan ke depan. Ya, harus ada. Saya masih optimis lah, saya masih optimis ini 1,5 bulan ke depan akan ada alternatif calon begitu yang bisa menjadi pilihan untuk masyarakat. Kalau sebenarnya Mas, kita kembali sedikit saja tentang tadi yang calon tunggal itu. Karena jangan dari parpol. Atau memang ini bukti bahwa kaderisasi di parpol itu tidak maksimal, atau gimana menurut Mira? Ya menurut saya enggak ya juga ya, enggak juga karena kalau kader parpol yang siap maju sebenarnya banyak kan begitu. Problematikanya adalah mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penggalangan itu, mengupayakan dukungan itu kan gitu. Jadi sebetulnya kalau kaderisasi menurut saya tidak, karena ya sekarang teman-teman yang ada di DPRD lah, itu menurut saya ya, menurut saya itu adalah kader-kader partai yang juga berkualitas begitu. Apalagi mereka ada yang sudah 2 periode, ada yang 3 periode. Masa 3 periode jadi anggota DPRD bangga kan itu. Harusnya mereka punya cita-cita untuk kemudian bisa menjadi eksekutif kan gitu. Karena peluang terbesar untuk melakukan perubahan di Kediri ya di eksekutif kan begitu sebetulnya. Kembali ke Prof. Ali. Jadi ini sebenarnya hari ini tuh yang mungkin agak bimbang itu masyarakat nih, terutama Kabupaten Kediri, menyikapi hal seperti itu. Kira-kira pesan jenengan sebagai sebagai akademisi plus sebagai pelaku politik. Ya, saya kalau bimbang betul, saya kalau betul survei tadi 50% itu memilih karena duit, itu saya kira mereka tidak bimbang. Tidak bimbang. Sehingga kalau ini nanti terjadi betul ya akan ada hujan dari langit. Ya itu yang sebenarnya sisi-sisi negatif politik uang itu yang dandani angel Mas. Itu yang saya berpikir bahwa harus dilokalisir di tingkat DPRD aja itu, karena masyarakat kan sekarang sudah mengharapkan betul aku oleh sarung, aku oleh itu kan moral jadi rusak, dan dari moral itu tidak gampang. Belum kita kena 4-0 yang sudah proses politik seperti itu 4-0 itu kan dulu bicara kotak Pandora modernitas ya, kotak Pandora itu kan wanita cantik, sisi negatif modernisasi itu nggak kotak emas, isinya racun. Sekarang 4-0 itu kan juga sudah sama, malah lebih gawat lagi. Para ahli komunikasi kan sudah ini gambaran sisi negatifnya diseraptifnya 4-0 itu kan kayak orang punya gadis wayu tapi goblok, kemudian dikawinkan oleh orang tuanya, dikawinkan dengan wong lanang sing cerdas pinter tapi wajahnya jelek. Dengan harapan lahir anak sing ayu kaya ibu, cerdas ternyata yang terjadi apa? Goblok kaya mbokne, tapi wajahnya jelek kaya bapaknya. Ini manusian, kalau proses politik seperti ini juga menjadi penurunan degradasi demokrasi, kemudian juga ditambah era 4.0 yang juga sisi negatif itu, betapa
masyarakat kita 10 tahun lagi mau jadi apa. Siap. Oke. Jadi sebenarnya kalau ya sedih ya, saya sebagai orang kampus yang juga sering bicara bahwa didik itu tidak sekedar otak, tapi juga skill dan karakter, kita menjadi sangat prihatin. Oke. Terima kasih, Prof. Menarik sekali dan kita dapat ilmu banyak ini. Serasa kuliah 1 semester. Provokatornya. Mas Betul. Sulistyo Budi. Saya perhatikan terus tadi beliaunya bicara. Terima kasih kehadirannya di studio JTV, Prof. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya, bisa silaturahmi di sini. Pemirsa JTV, telah tuntas sudah kebersamaan kita di dialog khusus 1 jam dan itu membahas tentang fenomena calon tunggal di Pilkada Kediri. Kalau ada regulasi yang harus diperbaiki maupun stakeholder pemilu yang harus berinovasi, parpol mungkin juga harus berbenah tentang kaderisasi dan situasi yang lain. Dan pesan moral dari Prof. Ali yang terakhir adalah tentang bagaimana kontribusi masyarakat menyikapi ini. Dan tuntas sudah program dialog khusus JTV Kediri. Kita akan berjumpa lagi di episode yang selanjutnya, tentu hanya di JTV Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.